Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai membuat kalimat permintaan tolong dan juga penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat permintaan tolong diungkapkan karena kita memerlukan bantuan orang lain. Jadi kalau kamu perlu bantuan atau kamu memerlukan sesuatu, ungkapkanlah kata tolong. Dan jangan lupa setelah kamu ucapkan kata tolong, ucapkan terima kasih. Terima kasih adalah ucapan rasa di mana kamu sudah ditolong orang lain atau kamu sudah dibantu orang lain. Dan jangan lupa untuk mengungkapkan kata maaf. Bila kamu melakukan kesalahan, kamu jangan lupa untuk meminta maaf. Oke, sebagai contoh dalam kalimat tolong, ini contoh percakapan. Contoh, ibu bicara kepada si kakak. Kakak, tolong bantu adik merapikan mainan. Nah, si kakak menjawab. Ini jawaban yang sopan ya. Baik, Bu. Ibu sudah minta tolong kepada si kakak yang lebih muda dari si ibu ya. Lalu ibu mengucapkan terima kasih kakak. Karena apa? Karena si kakak sudah mau membantu si ibu untuk merapikan mainan. Nomor 2, contohnya yang lain adalah misalkan kamu meminta pertolongan kepada ibu. Ibu, tolong saya mengerjakan PR. Ada kata tolong. Atau misalkan kepada ayah. Ayah, tolong antar aku ke sekolah ya. Nah, jadi misalkan kamu mau meminta pertolongan kepada adik. Adik, tolong kakak ya untuk merapikan buku-buku ini, boleh. Atau kepada temanmu, teman, tolong ambilkan air minum di atas meja itu ya, boleh juga. Jadi kalimat tolong ini kita gunakan baik kepada orang yang lebih tua dari kita ataupun yang lebih muda dari kita, ataupun juga kepada sesama kita ya, sepantaran dengan kita. Diingat ya, kita harus mengucapkan kata tolong, terima kasih, maaf dalam kehidupan kita sehari-hari karena itu adalah kata-kata yang sopan. Kepada siapa saja kita ucapkan, ya bisa kepada adik, teman, orang tua, guru, ataupun orang lain. Nah, ini adalah contoh sikap perilaku sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Kemarin kan anak-anak sudah baca tentang Pancasila. Ada 5 isi Pancasila. Ya, kan anak-anak harus hafal isi Pancasila itu ada 5. Dan jangan lupa ya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya atau perilaku sehari-hari yang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya satu ya. Ya. Yang pertama adalah saling menghormati teman yang beda agama. Jadi kalau ada teman kamu yang teman bermain beragama Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, nah kamu harus menghormati mereka yang berbeda agama denganmu dan tidak memaksakan. Misalkan yang Muslim harus mengikuti cara ibadah mereka, oh tidak boleh. Atau kamu yang Kristen mengajak temanmu untuk ikut-ikutan denganmu untuk mengikuti cara ibadahmu. Jangan, nanti itu tidak mencerminkan sikap ketuhanan yang Maha Esa ya. Lalu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah atau adikmu atau siapapun atau orang tua yang sedang beribadah, tidak boleh diganggu. Atau misalkan temanmu sedang berdoa, kamu tidak boleh ganggu-ganggu dia, itu tidak baik ya. Jadi kita harus menghargai saat orang lain beribadah, saat orang lain sedang berdoa, kita harus menghargai dan kita tidak boleh mengganggunya. Menjalankan ibadah sesuai keyakinan, ya sesuai agamamu, sesuai kepercayaanmu, jalankan itu dan kita harus mentaatinya. Mengajak keluarga untuk ibadah bersama, ya itu mencerminkan sikap ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengajak orang tua untuk ibadah bersama. Yang berikutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah sila kedua Pancasila. Yang pertama, contohnya tidak membeda-bedakan teman. Mau temanmu gemuk, kurus, mancung hidungnya, atau pesek, rambut keriting, rambut lurus, mata sipit, mata belok, kulit hitam, kulit putih. Nah, kita nggak boleh beda-bedain. Kita harus berteman kepada siapa saja.
berteman dan menghargai mereka, dan tidak boleh menjelek-jelekan teman ya, itu tidak baik. Membantu teman dan orang lain yang dalam kesulitan, kalau temanmu sedang sulit, misalnya kesulitan waktu dia terjatuh, kamu boleh membantu dia. Atau misalkan saat dia kesulitan untuk merapikan buku-bukunya, kamu boleh bantu dia. Nah, tapi diingat waktu mengerjakan soal ulangan, lagi ujian, kamu tidak boleh membantu karena kita sedang ujian, kerjakannya secara mandiri. Kalau ada tugas secara mandiri berarti secara mandiri, kerjanya sendiri, tidak boleh berkelompok. Nah, jadi kalau misalnya temanmu kesulitan, tidak bisa menjawab soal ulangan, tidak boleh dibantu karena itu mencerminkan sikap yang tidak baik. Ya, jadi membantu teman itu yang seperti apa? Ya, membantu teman dalam kesusahan, misalnya ketika temanmu terjatuh, ketika temanmu tidak mempunyai makanan, kamu boleh berbagi dengan dia. Atau misalnya temanmu ingin bermain bersamamu dan dia tidak punya mainan, kamu boleh berbagi ya. Boleh seperti itu. Lalu menghormati dan menghargai teman dan orang lain. Ya, kita harus menghormati, menghargai teman dan orang lain apapun itu, supaya kita tidak memiliki banyak musuh ya. Kita tidak boleh punya musuh banyak-banyak. Kalau bisa tidak ada ya, tapi kita harus menghargai orang lain, menghormati orang lain. Lalu yang berikutnya adalah berlaku sopan pada guru, orang tua, orang yang lebih tua dari kita. Ya, kita nggak boleh kasar-kasar ngomongnya, apalagi sama mama. Kalau mamanya nyuruh, jangan kita marah-marahin sama mama kita, nggak boleh. Misalkan, Naila, ayo kerjakan PR yuk. Gak mau, aku nggak mau, aku masih mau tidur aja, aku mau ngantuk, aku nggak mau. Ya, kan orang tuanya ngajaknya baik-baik. Anak itu harus sopan sama orang tua, sama guru, nggak boleh ngomong kasar. Sama teman-teman juga harus ngomong sopan ya, nggak boleh kasar, nggak boleh ngejelek-jelekin ya, diingat ya. Dan tidak berlaku kasar pada adik lah. Kalau kamu punya adik, jangan ngomongnya kasar, jangan suka pukulin dia, kasihan adiknya ya. Kalau adiknya mau bermain sama kakaknya, ayo bermain sama-sama, jangan kasarin adiknya, jangan pukulin, jangan dimarah-marahin adiknya ya. Nah, itu mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Nah, contohnya apa? Cinta tanah air. Kita cinta Indonesia, kita berdoa buat Indonesia, kita cinta akan Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara. Artinya apa? Kita nggak boleh berbuat jahat sehingga membuat negara kita ini jadi jelek di mata dunia, nggak boleh ya. Jadi kita harus menjaga nama baik bangsa dan negara, menghormati presiden kita, menghormati pemimpin kita, seperti itu. Dan kita nggak suka berantem, jangan suka berantem sama teman, sama adik, sama siapapun, jangan suka bertengkar, karena tidak mencerminkan persatuan Indonesia. Namanya persatuan berarti bersatu ya. Kalau bertengkar nanti akhirnya bercerai, bermusuhan, jadi banyak musuh ya. Lalu yang berikutnya, suka dan mau memaafkan orang lain. Artinya apa? Anak-anak kalau ada sedang berantem dengan teman misalkan, ya saling memaafkan ya, jangan berlarut-larut ya. Atau misalnya misal bertengkar kecil dengan adik, ya udah maafin adiknya atau kakaknya seperti itu ya. Dan kita mau memaafkan orang lain. Lalu yang berikutnya, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Nah, kita misalnya dalam kelas, kita dengerin pendapat teman, lagi teman bicara didengerin, jangan kita potong-potong gitu ya. Atau guru lagi berbicara, didengerin baik-baik, jangan kita potong-potong, itu tidak sopan ya. Lalu tidak memaksa ya, ini maksudnya tidak memaksa. Tidak memaksa kehendak atau kemauan kita pada orang lain ya. Artinya apa? Kita nggak semena-mena gitu, tidak
tidak memaksakan apa sih yang maunya kita apa yang maunya kita keinginan kita paksain kepada orang lain. Nah, itu nggak boleh. Kita harus menghargai orang lain. Dan ingat, waktu teman sedang bicara, kita dengerin, biarkan dulu dia selesai bicara ya. Kalau dia sudah selesai bicara, baru anak-anak boleh menyampaikan saran ya. Yang berikutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Contohnya seperti apa? Nah, kita berbuat adil dan tidak pilih kasih. Ya, jangan kita pilih-pilih. Kita hanya baik kepada orang kaya aja, kita hanya baik kepada orang yang bersih aja. Jangan seperti itu. Kita tetap berbuat adil, tidak pilih kasih, lalu menghargai karya orang lain ya. Kita misalnya kan kalian suka membuat karya, ya hargai karya teman-temanmu. Kalau ada karyanya yang mungkin bagus, kita ucapkan hebat, bagus ya, kita boleh puji seperti itu. Kalau misalnya menurutmu itu kurang bagus, ya cukup bilang saja lumayan ya. Kita tetap mengucapkan, jangan sampai kita mengecewakan dia, kita tetap menghargai. Atau misal gambar dia kurang bagus menurut kita jangan menghinanya, bilang saja lumayan bagus, seperti itu ya. Namanya karya orang lain, ada yang bisa menggambar, ada yang tidak, jadi kita tetap menghargainya ya. Terus yang berikutnya, tidak suka pamer dan tidak hidup berlebihan, atau hidupnya itu yang wajar-wajar saja. Artinya apa? Kita itu tidak suka yang suka pamer-pamer. Misal kamu punya kelebihan apa gitu, kamu nggak pamer-pamer sama temen gitu. Aku punya nih robot yang baru nih, aku kan orang kaya. Wah, itu nggak bagus ya. Jadi jangan suka pamer barang atau pamer kekayaan atau apapun, itu kurang bagus. Hidupnya jangan berlebih-lebihan. Nanti misalnya anak perempuan pakai antingnya banyak-banyak sampai telinganya penuh, kalungnya di lehernya kalungnya banyak sampai penuh. Nah, itu kurang bagus, itu justru membahayakan diri anak-anak ya. Jadi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya adalah ini: kita berbuat adil pada orang lain, tidak pilih kasih, menghargai karya orang lain, tidak suka pamer dan tidak suka hidup berlebihan, atau kita hidup tuh yang sewajarnya aja, yang biasa-biasa saja ya. Supaya apa? Supaya orang lain tidak merasa minder atau malu, sehingga mereka segan untuk berteman dengan kita. Oke anak-anak, penjelasan hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti anak-anak mengerjakan buku tematiknya di halaman Nanti anak-anak mengerjakan buku tematiknya untuk tugas di halaman 26 ya. Untuk nomor 1, 2, dan 3 itu ada contoh-contohnya ya. Ingat halaman 26 di buku tematik. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.